Saya Cahyani Rini Utami. Saya adalah dosen di Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Yudharta Pasuruan. Background keilmuan saya adalah di bidang kimia. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PGD UKT-PT di bidang pengajaran yang saya susun sebagai prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kimia Dasar, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline pemaparan dari materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah delivery. Pada bagian delivery nanti akan membahas tentang deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir pembelajaran atau sub CPMK, sistem pembelajaran dan bahan kajian yang digunakan. Kemudian pada bagian interaction nanti akan membahas tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian pada bagian assessment akan membahas tentang sistem penilaian mata kuliah kimia dasar. Video ini nanti akan ditutup dengan video rekaman pembelajaran dan sedikit informasi tambahan mengenai kegiatan MBKM yang sudah dilaksanakan di prodi kami, yaitu Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Nah, kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kimia dasar ini memiliki identitas dengan kode mata kuliah MWP 05103, memiliki bobot 3 SKS, teori dan praktek. Statusnya adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 1 atau ganjil. Tidak ada mata kuliah prasyarat karena merupakan mata kuliah dasar, tetapi mata kuliah kimia dasar digunakan sebagai prasyarat untuk mata kuliah lanjutan pada semester berikutnya, seperti mata kuliah kimia organik, kimia pangan, dan analisa pangan. Secara umum mata kuliah ini memberikan pengenalan dan pemahaman tentang prinsip dasar kimia anorganik, kimia fisik, dan kimia analitik. Topik yang dipelajari meliputi pendahuluan teori atom, larutan dan konsentrasi, teori asam basa, perhitungan pH larutan, kesetimbangan kimia dan termodinamika, stokiometri, dan analisa volumetri. Nah, ini adalah kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran yang diharapkan atau sub CPMK. Pada mata kuliah ini terdapat 8 sub CPMK yang diturunkan dari CPMK, kemudian diturunkan lagi dari CPL Prodi. Sub CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan prinsip kimia dasar, materi dan perubahannya secara logis dan kritis dalam pengolahan pangan. Sub CPMK yang kedua adalah mampu memahami teori atom dan sistem periodik unsur beserta sifat-sifat periodik unsur secara sistematis. Sub CPMK yang ketiga adalah mampu mendeskripsikan larutan dan solubilitas larutan. Sub CPMK yang keempat adalah mampu menentukan konsentrasi larutan. Sub CPMK yang kelima adalah mampu memahami teori asam basa. Sub CPMK yang keenam adalah mampu menentukan pH larutan dan menghitung pH larutan buffer. Sub CPMK yang ketujuh adalah mampu memahami prinsip kesetimbangan kimia dan termodinamika, serta bisa menjelaskan aplikasinya di bidang pangan secara komprehensif. Sub CPMK yang kedelapan adalah mampu memahami prinsip stokiometri dan volumetri dalam reaksi dan analisa bahan pangan, serta mempraktekkannya secara mandiri dan tanggung jawab. Untuk sistem pembelajaran, mata kuliah ini terdapat 16 kali tatap muka yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Beban waktu pembelajarannya sendiri karena mata kuliah ini berbobot 3 SKS, maka beban waktu pembelajarannya terdiri dari 3 kali 50 menit pembelajaran di kelas atau tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit penugasan terstruktur, 2 kali 60 menit berupa kegiatan atau belajar mandiri. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini juga akan dievaluasi melalui ujian tengah semester yang dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 untuk mengevaluasi sub CPMK 1 sampai 4. Sedangkan ujian akhir semester akan dilaksanakan setelah pertemuan ke-15 untuk mengevaluasi sub CPMK 5 sampai 8.
Bahan kajian pembelajaran yang pertama adalah topik atau materi yang akan diajarkan pada mata kuliah ini. Terdapat 12 topik. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2. Referensi utama yang saya gunakan adalah berupa textbook karangan Brown et al. 2017 dan Petrucci 2017 yang akan saya share kepada mahasiswa dalam bentuk e-book. Itu untuk mendukung kegiatan perkuliahan yang menjelaskan tentang teori kimia dasar. Sedangkan untuk kegiatan praktikum, saya menggunakan referensi berupa modul praktikum kimia dasar yang sudah saya susun bersama tim. Juga referensi pendukung untuk kegiatan praktikum adalah menggunakan Vogel 2011. Kemudian yang referensi yang juga sangat penting adalah tabel periodik unsur. Ini saya wajibkan kepada mahasiswa untuk dibawa setiap pertemuan pada mata kuliah kimia dasar. Nah, kita masuk ke bagian interaction yang membahas tentang metode pembelajaran. Secara umum, mata kuliah ini terbagi menjadi 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan asinkron, di mana pada pembelajaran sinkron dapat dilaksanakan melalui kuliah tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom atau Google Meet jika dilaksanakan secara daring. Jika dilaksanakan secara luring, maka tatap muka langsung. Selain pembelajaran sinkron, mata kuliah ini juga mengadop metode pembelajaran asinkron, yaitu berbasis student center learning, di mana mahasiswa diharapkan bisa belajar mandiri melalui learning management system yang dimiliki oleh Yudharta. Di dalam learning management system Yudharta nanti akan berisi video pembelajaran, forum diskusi, materi, kuis, lembar kerja praktikum maupun pelaksanaan UTS dan UAS secara daring. Selain Zoom, Google Meet, dan LMS, saya juga menggunakan platform lain yaitu WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group ini saya gunakan sebagai koordinasi awal perkuliahan, pembagian kelompok, termasuk share kode akses mata kuliah kimia dasar di LMS. WhatsApp Group di sini saya gunakan sebagai sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang berisi informasi atau pemberitahuan tentang perkuliahan yang akan dilaksanakan maupun perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Berikut saya tunjukkan contoh learning management system yang sudah dimiliki oleh Yudha. Ini adalah learning management system di Universitas Yudharta Pasuruan. Dalam LMS Yudharta ini sudah terintegrasi dengan Spada Dikti. Saya akan masuk pada page mata kuliah kimia dasar pada semester 1 2021-2022. Di dalam page mata kuliah kimia dasar ini, sebelumnya mahasiswa akan dijelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah dan topik-topik yang akan dipelajari untuk memberikan gambaran mahasiswa tentang perkuliahan dan materi yang akan dijelaskan pada mata kuliah kimia dasar. Kemudian ada share link Zoom yang saya bagikan, di mana saya menggunakan link Zoom untuk setiap pertemuan itu sama. Saya setting untuk setiap pertemuan linknya sama. Kemudian ada absensi perkuliahan, dan setiap pertemuan saya share hasil dari pembelajaran sinkron maupun asinkron berupa materi, kemudian link buku, kemudian ada kuis, diskusi kelompok, pengumpulan laporan praktikum, dan video pembelajaran yang bisa dipelajari mahasiswa secara mandiri. Kemudian, karena 2 tahun terakhir itu mengalami pandemi, maka kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan secara daring menggunakan LMS. Di sini menggunakan metode kuis. Nah, kelebihan dari LMS ini adalah kita bisa men-setting jadwal pemberian kuis atau pemberian UTS dengan waktu yang sudah ditentukan. Juga ditampilkan petunjuk cara mengerjakan, kemudian ada limit atau tenggat waktu dalam pengerjaannya. Nah, pada mata kuliah ini terdapat 38 mahasiswa yang sudah enrollment secara mandiri pada mata kuliah ini dan sudah melaksanakan UTS. Nah, kelebihan lainnya pada LMS, kita, dosen, bisa memberikan penilaian secara langsung dan transparan melalui sistem manajemen
LMS ini, sehingga mahasiswa langsung bisa melihat hasil yang diperoleh. Outline atau jadwal perkuliahan saya susun dalam bentuk bagan atau kolom-kolom, di mana memuat kolom yang pertama adalah jumlah pertemuan, mulai 1 sampai 16 pertemuan. Kemudian kolom selanjutnya adalah materi yang diberikan setiap pertemuan. Dan kolom selanjutnya adalah metode yang digunakan, baik sinkron maupun asinkron, serta asesmen yang diberikan. Sebagai contoh, saya contohkan pada pertemuan 1, misalnya materinya adalah pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Metodenya untuk sinkron melalui kuliah atau diskusi via Zoom, asinkronnya adalah melalui pembagian kuis dan diskusi kelompok yang dikerjakan di LMS. Dan asesmennya berupa tugas kelompok dan kuis yang sudah dikerjakan di LMS. Ada 16 pertemuan yang sudah saya susun. Nah, kita masuk ke bagian asesmen, yaitu tentang sistem penilaian. Komponen penilaian terdapat beberapa. Yang pertama, kuis. Dari kuis itu bobotnya adalah 5%. Dengan kriteria penilaiannya adalah menggunakan scoring tiap soal, sama dengan latihan soal juga 2 kali, bobotnya sama 5%. Scoring tiap soal untuk kriteria penilaiannya. Kemudian ada komponen berupa laporan praktikum yang dilaksanakan 3 kali dengan bobot 10%. Dan penilaiannya menggunakan rubrik holistik. Nah, untuk tugas kelompok sendiri, karena ada beberapa macam tugas yang diberikan, termasuk adalah presentasi, makalah, meringkas, dan mereview jurnal, masing-masing juga sudah saya susun bobot penilaiannya, dan saya assess menggunakan rubrik, skala persepsi, maupun pedoman penskoran. Kemudian komponen yang penting lainnya adalah UTS dan UAS, masing-masing bobotnya adalah 30%, di mana kriteria penilaiannya adalah berupa scoring tiap soal yang bisa kita setting di LMS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, kita ketemu lagi ya pada pertemuan kedua kita dengan materi. Saya izin share screen dulu ya. Materi kita hari ini adalah materi dan perubahannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita mampu nanti menjelaskan tentang apa itu materi ya, pengertian materi, kemudian mampu menjelaskan perbedaan sifat ya dari materi tersebut, kemudian mampu menjelaskan sifat dan perbedaan wujud materi ya. Kalian sudah familiar mungkin ya, sambil merefresh ya pelajaran ini yang sudah dapat dulu ya, sambil merefresh, dan kita nanti kita kaitkan dengan teknologi pangan. Ini ya nanti tujuan pembelajaran kita, sampai kita bisa membedakan materi itu berdasarkan klasifikasinya ya. Ada unsur, senyawa, campuran homogen, campuran heterogen yang ada di sekitar ya. Jadi sebelumnya apa sih materi itu? Ada yang bisa menjawab? Materi itu apa? Mungkin sambil mengulang atau mengingat-ingat pelajaran kimia dulu ya. Materi itu apa sih? Materi? Ada yang bisa menjelaskan? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Oke, contohnya apa? Contohnya? Contoh dalam sifat, materi dalam sifat yang dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah materi dan perubahan materi. Oke, tunggu ya. Berarti tadi pengertiannya materi itu adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Ya, terima kasih ya jawabannya. Ya, sudah betul. Yang penting itu dulu ya. Konsep dasar apa sih materi? Berarti kamu sudah tahu apa itu pengertian materi ya. Materi itu adalah segala sesuatu ya, apapun itu yang ada di sekeliling kita yang dia memiliki massa dan menempati ruang. Cuman contohnya belum bisa ya menyebutkan ya tadi. Contohnya apa? Di depan kamu ini apa contohnya? Padat, cair, gas. Itu wujudnya ya.
Itu Oh, wujudnya. Ya, itu wujudnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan saja air. Air itu materi? Materi ya, bisa dalam bentuk materi. padat ya, namanya es batu begitu ya. Es Ya, batu Bu. itu materi ya, karena dia memiliki massa dan menempati ruang ya. Kemudian dalam wujud cair. Contohnya apa ya? Ya larutan, gula, kopi, teh itu materi ya. Kemudian dalam bentuk gas, meskipun dalam bentuk gas ya, kita tidak bisa melihat tapi dia berupa materi. Dia disebut materi. Kenapa? Karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya yang kalian hirup adalah gas oksigen. Ya, betul ya. Kalian menghirup gas oksigen ya. Meskipun tidak kelihatan, tapi kan wujudnya ada. Ya, tadi sudah ada poin apa titik poinnya ya, wujud. Berarti materi itu berwujud gitu ya. Ada padat, cair, gas, bahkan sampai ke plasma ya. Plasma ini contohnya adalah gas yang terionisasi ya. Nah, peran kimia di sini untuk apa? Menjelaskan tentang adanya perubahan materi tersebut, mulai dari cara kerjanya, mulai dari sifatnya, mulai dari bagaimana reaksinya. Itu peran kimia. Ya, kan tadi sudah memahami bahwa materi itu ternyata segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Pokoknya yang memiliki massa dan menempati suatu ruang ya. Sekarang kita ke sifat dari materi. Jadi sifat materi itu dibagi menjadi dua, intensif dan ekstensif ya. Dimana kalau sifat intensif itu dia tidak bergantung pada jumlah materinya. Meskipun materinya banyak jumlahnya, dia tetap. Contohnya apa? Suhu, titik leleh, titik didih, densitas. Contoh ya, tahu titik didih air berapa? 100 derajat Celcius. Ya, 100 derajat Celcius. Celcius ya. Jadi titik didih air itu 100 derajat Celcius. Meskipun airnya hanya satu gelas dengan satu ember, jumlahnya berbeda, tetap titik didihnya sama, yaitu 100 derajat Celcius. Itulah yang disebut dengan sifat intensif. Tidak bergantung pada jumlah materi tersebut. Kalau sifat ekstensif berarti dia bergantung pada jumlah materi. Contohnya adalah massa, volume, panjang, termasuk konsentrasi. Ya, konsentrasi kan ada molaritas, normalitas. Nah, makanya kalau dalam penelitian itu yang dijadikan sebagai variabel bebas itu adalah misalkan konsentrasi. Dengan semakin banyak konsentrasi, misalkan sifatnya menjadi apa gitu ya. Jadi itu jadi variabel bebas. Nah, kalau sifat intensif itu biasanya dalam penelitian dijadikan sebagai variabel kontrol karena sifatnya tetap sama meskipun jumlahnya berbeda, jumlah materinya. Paham ya? Oke, kita ke sifat dari materi ya. Itu tadi intensif dan ekstensif. Ada juga yang dia ada sifat fisik dan sifat kimia. Nah, ini sifat fisik ya. Kalian harus bisa membedakan apa itu sifat fisik, apa itu sifat kimia. Kalau sifat fisik itu sifat yang dapat kita observasi langsung, kita amati langsung tanpa melibatkan adanya perubahan komposisi dari suatu zat atau materi, nggak ada perubahan komposisi ya, tapi bisa kita amati. Nah, kalau kimia itu adalah kemampuan suatu zat di mana dia akan mengalami perubahan komposisi dan melibatkan suatu reaksi. Ya, reaksinya spesifik, reaksi kimia namanya. Kalau ada reaksi kimia, berarti dia sifat kimia. Ya, contoh dari sifat fisik apa? Tadi yang bisa kita amati ya. Ya, kalau di dalam pangan ya, biasanya yang kita amati apa? Sifat organoleptik mulai dari warna, rasa ya, bau, aroma, itu sifat fisik ya, dapat kita amati langsung ya. Oke, termasuk titik didih itu juga sifat fisik. Fasa ya, atau wujudnya cair, gas atau dalam bentuk padat, kelarutan, viskositas dan seterusnya. Nah, contoh ini ya, contoh kasus di misalkan ada kalian produk pangan kerupuk ya, kerupuk dan yogurt ya. Kira-kira kalau kalian mau penelitian, sifat fisik apa yang bisa kalian amati pada produk kerupuk dan produk yogurt ini ya? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Coba. Ada Al-Maidah. Wulandari. Iya, Bu, kenapa? Iya,
Ini coba, kira-kira sifat fisik yang bisa diamati dari kedua produk ini apa? Sifat fisik yang bisa diamati dari kerupuk yaitu yang pertama, kerupuk bisa mengembang. Oke, Itu mengembang. disebabkan oleh tekanan uap yang terbuat dari pemanasan Oke, kandungan stop. Nah, berarti mengembang ya. Sifat fisiknya adalah daya mengembang kerupuk. Oke, terus apa lagi selain Yang kedua yaitu kerupuk bisa mengeras. kekerasannya? Mungkin lebih tepatnya adalah kerenyahan ya, bukan mengeras ya. Kan kerupuk yang baik itu kan yang renyah ya kan? Masa yang keras ya? Yang renyah. Berarti sifat fisiknya yang bisa kita amati dari kerupuk adalah tingkat kerenyahan. Itu bisa kita teliti ya. Ini kan jurusan kalian ya, teknologi pangan. Oke, itu kerupuk ya. Bisa juga warna ya, warnanya putih. Kalian menginginkan ya apa warna, rasa, itu semua sifat fisik ya. Kemudian kalau yogurt apa sifat fisik yang bisa diamati? Sifat fisik yang bisa diamati dari yogurt yaitu yang pertama tekstur dari yogurt tersebut. Tekstur, betul. Terus? Yang kedua yaitu warna. Warna, betul. Sudah, ya. Dan yang ketiga itu tekstur kental yang dimiliki yogurt. Viskositas ya, kekentalannya. Oke, bagus ya. Itu sudah bisa berarti, sudah pinter ya. Nanti kalau misalkan membuat suatu penelitian, mau menguji sifat fisik, sudah bisa memahami ya. Ini klasifikasi dari materi berdasarkan komposisi. Ya, tadi sudah tahu contoh-contoh materi. Materi itu ada klasifikasinya, ada penggolongannya. Ya, materi kita bedakan menjadi campuran dan zat tunggal. Nah, ya kalau campuran itu komposisinya bervariasi. Namanya campuran ya, tahu ya. Campuran berarti komposisinya bervariasi. Kalau zat tunggal itu komposisinya tetap ya. Nah, campuran sendiri kita bagi lagi ada campuran heterogen dan campuran homogen. Hetero banyak, homo satu ya. Berarti kalau campuran homogen itu yang seragam ya, satu ragam ya. Heterogen berarti banyak ya. Kalau zat tunggal kita bagi menjadi unsur dan senyawa. Adapun baik itu campuran maupun zat tunggal itu bisa kita pisahkan ya. Pemisahannya ya, prinsip pemisahannya biasanya menggunakan sifat fisik dari materi tersebut. Ini mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa? Izin menjawab untuk nomor 8, Bu. Silakan. Untuk yang senyawa, yaitu baking soda atau sodium bikarbonat dengan rumus NaHCO3. Betul. Yang kemudian alkohol dengan rumus OH-. Kemudian metana dengan rumus CH4. Kemudian aseton dengan rumus C3H6O. Untuk unsur sendiri yaitu aluminium dengan lambang Al, karbon dengan lambang C, nikel dengan lambang Ni, gold atau aurum dengan lambang Au, potasium dengan lambang K atau kalium, sulfur dengan lambang S. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Ya betul tadi ya, pengklasifikasinya sudah betul, berarti sudah paham ya mana unsur dan senyawa. Terus terima kasih. Yang saya luruskan tadi yang alkohol ya, rumus senyawanya C2H5OH ya, alkohol. Bukan OH-. Ya memang mengandung gugus OH. Nanti kita pelajari di kimia mata kuliah berikutnya ya, kimia organik tentang gugus fungsi ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa membedakan unsur dan senyawa. Bagus ya. Sifat fisik apa yang berbeda dari alkohol dan air? Kalau destilasi itu berdasarkan perbedaan apa? Tadi ini 40, 110, 180 perbedaan titik didih. Coba kalian tahu titik didih air berapa tadi? 100 derajat Celcius. Kalau titik didih etanol berapa?
Beda nggak dengan air? Beda ya? Beda ya? Beda. Ya, titik didih etanol itu antara 78 sampai 80 derajat. Iya, betul. Itu ada yang 78 tahu. 37 Celcius. Iya, 78 derajat Celcius. Beda dengan air. Lah, bagaimana cara kita mendestilasi campuran etanol dan air? Ya, kita setting aja. Suhu di sini yang kita inginkan adalah yang suhu paling rendah dulu, 78 sampai 80 ya. Jangan sampai lebih. Nah, pasti yang keluar lebih dulu adalah dari campuran etanol dan air adalah yang keluar menjadi destilat adalah etanol apa air? Etanol. Betul, etanol yang keluar lebih dulu ya. Begitu cara memisahkannya. Air yang masih tertinggal di sini. Kenapa? Karena titik didihnya kan 100, dia tidak akan menguap. Yang pasti menguap lebih dahulu adalah etanol. Dengan perbedaan apa? Titik didih. Jadi kalau kalian mau memisahkan suatu campuran, cari metodenya, cari sifat fisiknya yang berbeda apa dari penyusun campuran itu. Oh, yang berbeda titik didihnya, pakai metode destilasi. Seperti tadi campuran sulfur dan besi yang berbeda adalah sifat kemagnetannya, yang satu tertarik magnet, yang satu tidak. Nah, berarti dengan cara seperti itu. Kemudian kalau filtrasi tadi ya, filtrasi itu yang berbeda apa? Ukurannya ya, satunya padat, satunya cair, ukurannya lebih besar, satunya ukurannya agak kecil ya, pori-pori kecil. Pakai filtrasi gitu ya. Berdasarkan perbedaan sifat fisik yang harus kita cari ya. Oke, hari ini kita selesai ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ya, belum ya. Nanti misalkan, Belum. oh ya silakan, ada yang bertanya tadi. Silakan. Tadi dijelaskan kalau titik didih itu termasuk dalam sifat fisik. Kenapa demikian? Jadi titik didih itu termasuk sifat fisik dari suatu materi karena bisa kita amati dengan cara apa? Dipanaskan. Titik didih, titik di mana materi tersebut berubah fasa dari padat misalkan dari cair menjadi gas. Itu kan titik didih kan ya? Iya kan? Perubahan materi dari cair menjadi gas itu titik didih. Kita amati dengan suhu. Oh, air itu suhunya 100 derajat Celcius. Maka titik didih itu dikategorikan sebagai apa? Sifat fisik. Gitu ya, Mas ya? Paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Itu tadi video pembelajaran real class bersama mahasiswa melalui aplikasi Zoom pada salah satu pertemuan mata kuliah kimia dasar. Semoga bisa memberikan gambaran. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberikan informasi tambahan bahwa program studi ilmu dan teknologi pangan sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM, di antaranya yang pertama adalah kegiatan PKKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada angkatan 2018. Adapun bentuk kegiatan PKKM yang bisa dipilih mahasiswa adalah kegiatan teaching industri, KKMP, dan kewirausahaan. Di sini saya berperan sebagai dosen pembimbing kegiatan teaching industri. Yang kedua adalah kegiatan pertukaran mahasiswa. Saya berperan sebagai dosen pengampu mata kuliah jasa boga pada program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan pada semester ganjil 2022-2023. Yang ketiga adalah kegiatan atau program praktisi mengajar. Ada 2 mata kuliah yang saya ampu yang sudah lolos seleksi pada program praktisi mengajar. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah analisa pangan dan mata kuliah regulasi pangan dan perdagangan internasional. Kedua mata kuliah tersebut proses pembelajarannya berkolaborasi dengan praktisi dan sudah berjalan pada semester ini. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.